Sahabat terima surgawi, kadang kita terlihat baik, terlihat peduli, terlihat benar, tapi di dalam ada sesuatu yang pelan-pelan menjadi retak. Kita mungkin tersenyum, tapi hati kita sedang menilai. Kita memberi, tapi diam-diam ingin dilihat. Kalau kita berkata peduli, tapi ada motif yang tersembunyi. Dan malam ini kita tidak sedang dihakimi, kita sedang diajak untuk jujur. Karena tema kita hari ini kasih tanpa topeng, yaitu sebuah kasih yang tidak perlu pura-pura, sebuah kasih yang tidak perlu dibungkus dengan alasan apapun, dan sebuah kasih yang cukup Tuhan yang melihat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam ini kami datang apa adanya, tidak membawa topeng, tidak membawa pembenaran diri. Buka hati kami ya Tuhan, supaya kami berani melihat diri kami sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedang mendengar sabda-Mu. Dan kami rindu Engkau memberikan roh hikmat dan pewahyuan dari surga, supaya kami sungguh mengenal hati-Mu. Dan biarlah kasih-Mu menyentuh bagian yang selama ini kami sembunyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sekali lagi, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sahabat terima surgawi, firman ini bukan sekedar cerita tentang minyak narwastu, juga bukan sekedar tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Firman ini adalah cerminan yang pelan-pelan memperlihatkan isi hati kita. Mari kita renungkan dengan kesadaran kita dan tidak usah terburu-buru. Saat kita terlihat peduli, tapi hati tidak benar-benar peduli. Sahabat terima surgawi, kita sering terlihat peduli. Kita bicara tentang orang lain, tentang kebutuhan mereka, tentang keadilan, tentang kebaikan. Tapi kadang kalau jujur, itu tidak selalu datang dari kasih kita. Kadang datang dari keinginan untuk terlihat benar. Kadang dari keinginan untuk dihargai. Kadang dari hati kita yang ingin diakui. Dan kita sendiri mungkin tidak sadar melakukannya. Yudas juga seperti itu. Kata-katanya terdengar mulia tentang orang miskin, tentang kepedulian, tapi firman Tuhan membuka sesuatu yang lebih dalam, bahwa di balik kata-kata itu ada hati yang tidak tulus, dan itu yang membuat kita terdiam. Karena ternyata kemunafikan tidak selalu terlihat jahat, kadang justru terlihat rohani. Mungkin malam ini
kita tidak perlu menunjuk orang lain. Cukup bertanya pelan di dalam hati, apa yang sebenarnya menggerakkan aku untuk melakukan ini dan itu? Kasih yang tulus sering disalahpahami. Sahabat Rema Surgawi, di sisi lain ada Maria. Dia tidak banyak bicara, dia tidak memberi penjelasan panjang lebar, dia hanya datang membawa minyak yang mahal dan mencurahkannya di kaki Yesus. Dan itu terlihat berlebihan memang, terlihat tidak masuk akal, bahkan dikritik. Kasih yang tulus memang sering seperti itu. Tidak selalu dimengerti, tidak selalu dihargai, tidak selalu dianggap benar. Kita mungkin pernah ada di posisi seperti itu. Memberi tapi dianggap mencari perhatian. Peduli tapi disalahartikan. Tulus namun justru disakiti. Dan perlahan-lahan kita jadi lelah. Jadi mulai berpikir, lebih baik tidak usah terlalu tulus. Maria tidak berhenti seperti itu, karena kasih yang tulus tidak bergantung pada penilaian manusia. Dia hanya melihat Yesus, dan itu cukup. Kasih yang lahir dari luka, bukan dari pencitraan. Sahabat Rema Surgawi, bayangkan di usia 5 tahun, dunia tiba-tiba gelap. Tidak ada lagi warna, tidak ada lagi wajah, tidak ada lagi arah yang jelas. Sunyi itu bukan cuma di luar, tapi masuk sampai ke dalam hati, membuat semuanya terasa asing, membuat masa depan terasa kabur. Dan anak kecil itu bernama Yetnebers Nigusi, seorang perempuan dari Ethiopia. Di tempat di mana akses bagi penyandang disabilitas sangat terbatas, di mana banyak orang seperti dia tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan, bahkan sering dianggap tidak mampu. Bayangkan tumbuh dengan dunia yang seperti itu, dengan keterbatasan dan dengan stigma. Bisa saja dia memilih marah, bisa saja dia memilih menutup diri, menarik diri dari dunia yang terasa tidak adil, atau berpura-pura kuat menyembunyikan luka, berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia justru berjalan perlahan-lahan dengan apa adanya, dengan luka yang tidak ditutup, dengan keterbatasan yang tidak disembunyikan. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan di luar dulu, tetapi di dalam hatinya. Lahir sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dibuat-buat, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, yaitu kasih. Kasih yang tidak butuh panggung, kasih yang tidak menunggu pengakuan, kasih yang tidak sibuk menjelaskan diri sendiri. Kasih yang diam tapi bergerak. Dia memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Dia berdiri bagi mereka yang tidak punya suara. Dia membuka jalan
bagi banyak orang yang sebelumnya tertutup. Bukan karena dia ingin dikenal, bukan karena dia ingin dipuji, tetapi karena hatinya benar-benar peduli. Kasih yang sejati tidak lahir dari pencitraan, tidak lahir dari keinginan untuk terlihat baik, tapi sering justru lahir dari luka, dari tempat yang pernah hancur, dari bagian hidup yang pernah merasa tidak dianggap. Dan justru di sana kasih itu menjadi murni. Lebih dari itu, kesaksian ini membawa kita masuk lebih dalam. Di dalam Yohanes pasal 12 tadi, yang dipersoalkan bukan minyaknya, bukan mahal atau tidaknya, tapi motifnya. Kata hati itu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat nyata di hadapan Tuhan. Di balik setiap tindakan selalu ada hati, dan Tuhan melihat itu. Bukan jumlahnya, bukan bentuknya, bukan tampilannya, tapi hati yang tersembunyi. Itulah yang sering kita lupakan. Kita bisa melakukan hal yang sama, mengucapkan kata yang sama, memberi cara yang sama, tetapi dengan hati yang berbeda. Dan di hadapan Tuhan, itu tidak pernah sama. Itu sebabnya kasih tanpa topeng bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa jujur hati kita di hadapan Tuhan. Hati di hadapan Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, lebih dari itu, ayat ini membawa kita masuk lebih dalam, bukan lagi soal tindakan, tapi tentang isi hati. Ketika Yudas berkata, "Mengapa tidak dijual dan diberikan kepada orang miskin?" Secara kalimat itu terdengar benar. Tidak ada yang salah di permukaannya. Tetapi firman Tuhan seperti membuka tirai dan memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi. Yohanes 12 ayat 6 dijelaskan bahwa ia berkata demikian bukan karena peduli kepada orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Di sini firman itu menjadi sangat personal, karena ternyata yang Tuhan soroti bukan kalimatnya, tetapi motivasinya. Dan lebih dari itu, kata memberi yang dipersoalkan di ayat ini tidak bisa dilepaskan dari sumbernya, yaitu hati. Dalam pemahaman bahasa Yunani Perjanjian Baru, hati sering disebut dengan kata kardia, yang berarti pusat kehidupan batin, tempat lahirnya keinginan, niat, dan dorongan terdalam. Artinya, dua orang bisa melakukan hal yang sama, mengatakan hal yang sama, bahkan membela hal yang sama, tapi di hadapan Tuhan nilainya bisa sangat berbeda. Karena Tuhan melihat kardia, Dia melihat apakah itu lahir dari kasih yang murni atau dari kepentingan yang tersembunyi. Lalu kita melihat Maria. Dia tidak bicara panjang lebar, dia tidak membela dirinya, dia tidak menjelaskan ulasannya, dan dia tidak menjelaskan alasannya apa. Dia hanya datang dan mencurahkan minyak narwastu itu.
Dan di balik tindakannya itu ada sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, yakni kasih. Dalam bahasa Yunani, kasih sering dipahami sebagai agape, kasih yang memberi tanpa menuntut kembali, kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri. Itulah yang terlihat dalam diri Maria. Bukan sekedar memberi, tapi menyerahkan. Bukan sekedar tindakan, tetapi hati yang utuh. Dan di titik ini, firman itu seperti berbisik. Tuhan tidak pernah tertipu oleh yang terlihat baik. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan yang tulus. Dia melihat lebih dalam, lebih jujur, lebih nyata. Dan mungkin malam ini bukan tentang apa yang sudah kita lakukan, tapi tentang apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Karena kasih tanpa topeng selalu dimulai dari hati yang berani terbuka di hadapan Tuhan. Saat kita mulai lelah menjadi baik, sahabat terima surgawi, kadang kita lelah terlihat baik, lelah menjaga image, lelah mencoba menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan diri kita. Kita mungkin tersenyum padahal hati ingin menangis. Kita terlihat kuat padahal sedang rapuh. Dan diam-diam kita mulai kehilangan kejujuran. Mulai memakai topeng supaya diterima, supaya tidak disalahpahami. Dan di titik itu kita boleh berhenti sebentar. Tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Tidak perlu terlihat baik di hadapannya. Karena Tuhan tidak mencari penampilan. Tuhan mencari hatimu dan hatiku. Hati yang jujur, hati yang apa adanya. Bahkan kalau di dalamnya masih ada motivasi yang bercampur, masih ada keinginan untuk diakui, Tuhan tidak menjauh. Dia justru mendekat. Kasih tanpa topeng dimulai dari kejujuran. Sahabat terima surgawi, kasih tanpa topeng tidak dimulai dari tindakan besar, tapi dari kejujuran kecil. Kejujuran untuk berkata, Tuhan, hati ini belum sepenuhnya murni. Kejujuran untuk mengakui, Tuhan, aku masih ingin dilihat. Kejujuran untuk membuka, Tuhan, aku lelah berpura-pura. Dan di sana kasih Tuhan mulai bekerja. Mungkin perlahan membersihkan, memulihkan, bukan dengan tekanan, tapi dengan pelukan. Sahabat terima surgawi, kita tidak perlu menjadi sempurna dulu baru bisa mengasihi. Kita hanya perlu jujur dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat hati kami, bahkan bagian yang tidak pernah kami tunjukkan kepada siapapun. Malam ini kami datang tanpa topeng. Kami lelah berpura-pura ya Tuhan. Kami lelah terlihat baik, tapi tidak sungguh-sungguh baik. Tuhan, pulihkan hati kami, bersihkan motivasi kami. Ajar kami mengasihi dengan tulus, bukan untuk dilihat,
bukan untuk dipuji, tapi karena kami mengasihimu. Dan biarlah kasih itu mengalir sederhana tapi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, kasih tanpa topeng bukan kasih yang sempurna, tapi kasih yang jujur. Kasih yang mungkin kecil, tapi lahir dari hati yang terbuka. Dan mungkin malam ini Tuhan tidak sedang mencari yang besar. Dia hanya mencari hati yang tidak lagi bersembunyi. Hati yang berkata, Tuhan, ini aku. Dan di sana kasih mulai dipulihkan, perlahan, nyata, namun tanpa topeng. Kasih yang sejati tidak dibuktikan oleh apa yang terlihat, tetapi oleh hati yang berani jujur di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.